Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you guys are healthy and fine. Even tough, it's still pandemic like now. You have to keep spirit of study, okay? So, in this time, I will explain about cause and effect material. In this second slide, we must know about the contents of this topic. Jadi, di slide kedua ini, kita akan membahas beberapa poin dalam materi cause and effect. Yang pertama, mengenai pengertian atau meaning. Yang kedua, signal words. Yang ketiga dan keempat, mengenai grammar atau structure dan juga contoh-contohnya. In this third slide, we talk about the meaning of cause and effect. Cause itu menjelaskan why something happen, jadi bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, disebabkan oleh apa. Cause juga menunjukkan alasan atau motif untuk suatu tindakan, the reason or motive for an action. Mengapa sesuatu itu juga bisa terjadi, why something happen. Nah, sedangkan untuk efek sendiri menunjukkan hasil atau kesimpulan pada suatu tindakan, the result or conclusion of an action. Apa yang terjadi, what happened, dan terjadi karena suatu sebab, happens due to a cause. Oke, di slide keempat ini ada 4 gambar, yaitu flood, banjir, trust sampah, forest fires, kebakaran hutan, and smoke, rokok atau merokok. Kalian pasti tahu hubungan dari keempat gambar tersebut, baik 2 gambar di sisi kiri dan juga 2 gambar di sisi kanan. Jadi, di gambar ini, mana yang merupakan cause dan mana yang merupakan effect? Mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat? Baiklah, yang merupakan sebab itu adalah penyebab dari suatu kejadian. Penyebabnya itu seperti apa? Nah, untuk 2 gambar di sisi kiri, kira-kira penyebabnya itu apa ya? Ya, penyebabnya itu adalah trash atau sampah. Nah, sampah ini menyebabkan apa ya? Sampah ini menyebabkan suatu kejadian, yaitu banjir atau flood. Selanjutnya, di contoh kedua, ada 2 gambar di sisi kanan yang saling berhubungan. Mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat? Ya, betul. Sebab atau penyebabnya adalah smoke atau merokok. Merokok ini dapat menyebabkan forest fires atau kebakaran hutan. Nah, dalam sebuah kalimat, biasanya cause and effect itu menggunakan conjunction atau kata hubung, atau juga dikatakan dengan signal words. Apa itu signal words? Jadi, signal words ini adalah konektor atau kata atau frase yang bisa digunakan dalam kalimat sebab akibat atau cause and effect relationship. Kali ini yang akan kita bahas adalah signal words pada cause and signal words pada effect. Kemudian, signal words untuk cause ini ada banyak. Kita bisa lihat ini secara seksama.
Ada because, ada as, since, for, because of, kemudian ada due to, owing to, thanks to, dan masih banyak yang lainnya juga. Karena sebenarnya kata-kata yang terdapat di PPT ini adalah kata-kata yang common atau kata-kata yang sering dipakai dalam kalimat. Efek sendiri juga mempunyai signal words, jadi kita bisa mengidentifikasi apakah itu efek dengan kata-kata yang mengikutinya, seperti yang terdapat pada PPT di slide ke-7 ini, yaitu so, finally, therefore, as a result, in order to, then, outcome, dan banyak lagi. Nah, di PPT slide ke-7 ini, kata-katanya hanya yang common word saja, atau yang sering dipakai oleh kita. Nah, walaupun signal words itu banyak, conjunction-nya itu banyak, tetapi mereka itu fungsinya berbeda-beda. Jadi, mereka juga mempunyai arti yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda juga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang structure about these words. Ada because, since, as, for, as result of. Nah, biasanya kata-kata ini diikuti oleh subject plus verb. Biasanya, main clause-nya atau kata utama yang mengikuti kata-kata penghubung ini mempunyai subjek dan mempunyai verb. Kalian pasti tahu kan subjek itu? Ya, ada I, you, they, we, he, she, it. Dan verb itu berarti kata kerja. Selanjutnya, berbeda dengan struktur bahasa yang di PPT ke-9 ini, seperti because of, due to, owing to, and thanks to. Nah, mereka ini mempunyai struktur bahasa yang berbeda. Berbedanya itu dari arti dan juga dari penggunaannya. Nah, dari artinya sendiri, mereka ini mempunyai arti yaitu oleh karena atau dikarenakan. Kata-kata ini diikuti oleh noun, kemudian ada juga noun phrase, ada juga pronoun, ada juga gerund. Nah, apabila kalian menemukan kata-kata ini dengan kata penghubungnya diikuti dengan subjek atau verb, berarti kata-kata itu salah. Karena kata-kata yang menggunakan kata penghubung ini biasanya diikuti oleh noun, noun phrase, pronoun, or gerund. Noun itu apa? Noun itu kata benda, tetapi tidak selalu benda. Bisa juga contohnya ada heavy rain. Nah, heavy rain itu kan artinya hujan deras. Hujan itu bukan benda, namun dia masuk ke noun. Selanjutnya, di slide ke-10, materi tentang signal words yaitu because. Because ini digunakan untuk menyatakan sebab. Arti dalam bahasa Indonesia adalah karena atau sebab. Nah, biasanya juga mengikuti kalimat utama. Contohnya, everybody likes her because she is very kind and friendly. Artinya, semua orang ini menyukai dia karena dia ini baik dan juga ramah. Nah, mana yang jadi sebab atau cause? Ya, yang jadi cause itu yaitu she is very kind and friendly. Efeknya everybody likes her. Jadi akibatnya karena dia ini baik dan juga ramah, jadi semua orang itu menyukai dia. Begitu.
Di slide ke-11, kalian akan mempelajari kata penghubung yaitu as and since. Nah, umumnya kedua kata ini tuh sama, tetapi since digunakan pada kalimat yang lebih formal atau resmi, dan as digunakan pada kalimat informal atau tidak resmi. As and since juga selalu digunakan di awal kalimat, bukan di tengah kalimat. Contohnya, as I was very tired, I went to bed early. Since you are here, you have to help me. Coba kita identifikasi kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu, as I was very tired, I went to bed early. Gasnya yang mana? Gasnya yang itu adalah I was very tired atau saya merasa sangat lelah. Efeknya atau akibatnya I went to bed early atau saya pergi ke tempat tidur lebih cepat. Selanjutnya, pada slide ke-12, kita akan mempelajari kata penghubung for. Kata penghubung for ini tidak pernah digunakan di awal kalimat. Berbeda dengan kata penghubung because and as and since. Kalau because bisa diletakkan di awal dan tengah kalimat, as and since selalu digunakan di awal kalimat, sedangkan for selalu digunakan di tengah kalimat dan tidak pernah digunakan di awal kalimat. Kemudian, ciri-ciri dari kata penghubung for ini yaitu sangat resmi, sehingga biasanya digunakan dalam teks buku atau sastra. Contoh dari kalimatnya, we listened eagerly for he brought news of our families. Case-nya, he brought news of our family. Efeknya, we listened eagerly. Dan untuk artinya, kalian bisa mencari tahu sendiri ya. Oke. Nah, di slide ke-13 ini, kita akan mempelajari kata penghubung because of. Nah, because of ini merupakan kata penghubung yang sangat berbeda penggunaan dan artinya dengan kata penghubung because. Jika because ini selalu diikuti dengan subject plus verb, nah, because of ini selalu diikuti dengan noun, noun phrase, pronoun, atau kata ganti benda saja. Contoh dari kalimatnya, the school was cancelled because of the coronavirus disease. Jadi sekolah ini dibatalkan karena adanya wabah virus corona. Case-nya yang mana? Case-nya itu the coronavirus disease. Jadi penyebabnya itu adanya coronavirus, wabah coronavirus. Nah, efeknya, akibatnya, the school was cancelled. Jadi sekolahnya ini dibatalkan karena adanya coronavirus tersebut. The next is about signal words due to. Biasanya diikuti dengan noun or pronoun dan juga dapat digunakan di awal dan tengah kalimat. Contohnya, the cancellation of the game was due to heavy rain. Due to his hard work, Jaha got the highest score. The last material about signal words thanks to. Nah, thanks to ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih atau digunakan untuk sindiran. Contoh kalimatnya yaitu kalimat pertama, thanks to my teacher, I can learn English easily. Yang kedua, my phone is broken, thanks to my little brother. Cause and effect-nya, case-nya my teacher, efeknya I can learn English easily. Nah, karena penyebabnya itu guru dia,
dan menghasilkan bahwa dia bisa mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Enough for this lesson today. So, thank you very much. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.